Bahaya bro. Beberapa minggu terakhir, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Bukan cuma soal harga yang naik pelan-pelan, tapi ritmenya berubah. Kayak ada sesuatu yang lagi ditahan di balik layar. Aku sempat bandingin struk belanja bulan lalu sama sekarang. Dan hasilnya, beda jauh. Yang dulu terasa biasa, sekarang mulai bikin mikir 2 kali sebelum masuk ranjang. Lalu, aku lihat laporan indeks pangan global yang lagi ramai dibahas media resmi. Termasuk data dari FAO yang nunjukin kenaikan signifikan akibat ketegangan geopolitik dan gangguan distribusi. Ditambah lagi berita dalam negeri soal tekanan harga bahan pokok dan biaya logistik yang belum stabil. Ini bukan sekedar inflasi biasa, tapi sinyal kalau sistem pangan kita lagi masuk fase rawan. Siap? Mari kita bahas. Kalau kita tarik dari apa yang tadi kita rasakan, ini bukan cuma soal harga naik biasa. Beberapa hari terakhir, berita dari FAO sampai laporan dalam negeri mulai kasih sinyal yang sama. Tekanan pangan global lagi naik karena konflik geopolitik yang belum reda, terutama di jalur distribusi strategis dunia. Gangguan di Timur Tengah, ditambah hambatan logistik laut, bikin biaya kirim melonjak dan pasokan jadi tersendat. Masalahnya, Indonesia itu masih sangat bergantung pada impor untuk beberapa komoditas penting. Artinya, setiap gejolak di luar sana, dampaknya cepat atau lambat pasti sampai ke dapur kita. Di saat yang sama, kebijakan dalam negeri seperti program MBG juga mulai menciptakan tekanan permintaan yang jauh lebih besar dari biasanya. Secara konsep, ini bagus untuk jangka panjang. Tapi di sisi lain, kebutuhan bahan pangan jadi meningkat dalam waktu singkat, sementara pasokan belum tentu siap mengimbanginya. Di video ini, kita bakal bongkar 7 pangan yang diam-diam lagi masuk zona rawan. Bukan cuma soal kelangkaan, tapi juga peluang buat kita menyusun strategi biar keuangan tetap aman di tengah kondisi yang makin gak pasti. Kalau kita masuk lebih dalam, sebenarnya tekanan ini bukan datang dari satu arah, tapi dari 2 sisi yang saling dorong. Di luar, geopolitik lagi bikin rantai pasok global seperti tersendat pelan tapi pasti. Di dalam negeri, lonjakan permintaan dari program seperti MBG bikin kebutuhan bahan pokok meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Kombinasi ini menciptakan satu efek yang sering tidak disadari banyak orang. Harga tidak langsung meledak, tapi diam-diam naik sambil stok makin menipis. Kita mulai dari beras premium. Banyak orang berpikir beras itu aman karena kita negara agraris. Tapi yang sering terlewat adalah kualitas premium itu sangat bergantung pada hasil panen yang stabil. Tahun 2025 sampai 2026 ini, pola cuaca berubah drastis. Musim tanam bergeser, dan biaya pupuk melonjak karena efek global. Di sisi lain, program MBG otomatis meningkatkan konsumsi beras dalam skala besar. Artinya apa? Permintaan naik cepat, tapi produksi belum tentu bisa mengikuti. Inilah kenapa beras kualitas atas mulai menghilang pelan-pelan dari rak. Bukan karena habis total, tapi karena dialihkan ke prioritas distribusi tertentu. Lalu minyak goreng sawit. Ini menarik, karena masalahnya bukan di produksi, tapi di arah penggunaan. Dunia lagi agresif beralih ke energi alternatif. Dan sawit jadi salah satu bahan utama biofuel. Ketika harga energi global naik akibat konflik, industri akan menyedot lebih banyak pasokan sawit untuk bahan bakar. Sekarang bayangkan, ditambah kebutuhan domestik yang meningkat karena MBG, dapur rumah tangga dan kebutuhan skala besar saling berebut sumber yang sama. Banyak orang tidak sadar bahwa harga minyak goreng itu bukan cuma soal dapur, tapi soal energi global. Berikutnya gandum dan turunannya seperti tepung terigu. Ini titik lemah yang jarang dibahas. Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada impor gandum, sementara jalur distribusi dunia, terutama yang melewati kawasan konflik, sedang tidak stabil. Begitu ada gangguan kecil saja, harga langsung bereaksi. Sekarang tambahkan efek MBG yang juga membutuhkan produk turunan gandum dalam skala besar. Disinilah terjadi efek domino. Harga mie instan, roti, bahkan gorengan pinggir jalan mulai naik sedikit demi sedikit, tapi konsisten.
Gula pasir juga masuk zona rawan. Banyak orang mengira gula itu sederhana, padahal sangat terikat dengan energi. Ketika harga minyak dunia naik, negara produsen seperti Brasil lebih memilih mengubah tebu menjadi etanol daripada gula konsumsi. Ini membuat pasokan global menipis. Di dalam negeri, konsumsi meningkat karena program pangan masif. Kombinasi ini menciptakan kondisi yang unik. Harga gula terlihat normal, tapi sebenarnya sedang menunggu momentum untuk lonjak. Kedelai adalah contoh nyata bagaimana ketergantungan impor bisa jadi risiko besar. Tempe dan tahu itu makanan sehari-hari, tapi bahan bakunya datang dari luar. Ketika nilai tukar melemah atau produksi global terganggu, harga langsung terdampak. Sekarang bayangkan, permintaan protein meningkat karena program MBG, sementara pasokan kedelai global tidak stabil. Banyak orang hanya melihat harga tempe naik, tapi tidak melihat bahwa ini adalah efek dari sistem global yang sedang terguncang. Bawang putih juga punya cerita yang sama, tapi lebih halus. Hampir 90% pasokan berasal dari luar negeri. Begitu ada perubahan kebijakan ekspor, gangguan pelabuhan, atau biaya logistik naik, stok langsung terganggu. MBG memperbesar kebutuhan bumbu dasar dalam jumlah besar, dan ini jarang dibahas. Padahal, kenaikan harga bawang putih itu efeknya merambat ke hampir semua jenis masakan. Ini bukan sekedar bumbu, tapi fondasi biaya dapur. Terakhir, protein praktis seperti ikan kaleng dan daging olahan. Ini biasanya dianggap pilihan cadangan, tapi justru di kondisi seperti sekarang, permintaannya melonjak. Ketika harga daging segar dan ikan segar naik akibat biaya pakan, cuaca, dan distribusi, orang akan beralih ke produk yang lebih tahan lama. Ditambah lagi kebutuhan program MBG yang juga membutuhkan sumber protein stabil, stok produk ini bisa cepat terserap pasar. Banyak yang tidak sadar, lonjakan harga terbesar sering terjadi justru di barang alternatif, bukan barang utama. Dari semua ini, pola besarnya mulai kelihatan. Ini bukan sekedar harga naik karena satu faktor, tapi karena sistem yang sedang ditekan dari dua sisi. Pasokan global terganggu, permintaan domestik melonjak. Dan yang sering luput, kenaikan ini tidak selalu terlihat drastis di awal, tapi bergerak perlahan sampai tiba-tiba terasa berat di pengeluaran bulanan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi harga akan naik atau tidak, tapi seberapa siap kita sebelum fase lonjakan itu benar-benar terjadi. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, sebenarnya yang sedang terjadi sekarang itu bukan sekedar kenaikan harga bahan pangan, tapi perubahan mesin besar di balik sistem distribusi energi dan logistik. Coba lihat fenomena yang mulai terasa di beberapa daerah. Stok gas LPG yang tiba-tiba seret, antrean yang mulai muncul lagi, lalu harga BBM yang pelan-pelan naik. Ini bukan kejadian terpisah, ini satu rangkaian yang saling terhubung. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali energi terganggu, dampaknya bukan cuma ke transportasi, tapi langsung ke harga makanan yang kita konsumsi setiap hari. Logikanya sederhana, tapi sering diabaikan. Semua bahan pangan yang kita bahas tadi, beras, gula, minyak, bahkan ikan kaleng, melewati satu jalur yang sama. Produksi, distribusi, lalu sampai ke tangan kita. Nah, di setiap tahap itu, energi adalah bahan bakar utamanya. Ketika harga BBM naik, ongkos angkut otomatis ikut naik. Ketika LPG langka, biaya produksi industri kecil sampai pabrik besar ikut terdorong naik. Akhirnya apa? Harga akhir yang kita bayar di kasir bukan lagi soal bahan bakunya saja, tapi akumulasi dari semua tekanan biaya di belakang layar. Sekarang bayangkan ini seperti efek domino. Ketika satu komponen energi terganggu, misalnya distribusi BBM tersendat karena faktor global, maka biaya logistik naik. Ketika biaya logistik naik, distributor mulai menahan stok atau menaikkan harga untuk menjaga margin. Di sisi lain, permintaan dari program seperti MBG tetap jalan, bahkan cenderung meningkat. Disinilah ketidakseimbangan mulai terjadi. Barang masih ada, tapi aksesnya makin mahal. Ini yang sering disalahartikan sebagai barang aman,
Padahal sebenarnya sistemnya sedang tertekan. Banyak yang belum sadar bahwa kenaikan harga paling berbahaya itu bukan yang tiba-tiba melonjak drastis, tapi yang naik pelan dan konsisten. Karena secara psikologis, kita cenderung mengabaikan kenaikan kecil. Hari ini naik 1.000, besok 2.000, lama-lama tanpa sadar pengeluaran bulanan kita bocor besar. Ini yang sedang terjadi sekarang, dan yang bikin lebih kompleks, tekanan ini datang dari dua arah sekaligus, global dan domestik. Satu menekan dari sisi pasokan, satu lagi mendorong dari sisi permintaan. Ada satu kesalahpahaman yang cukup umum. Banyak orang berpikir selama barang masih ada di rak, berarti situasi aman. Padahal dalam ekonomi, yang lebih penting bukan hanya ketersediaan, tapi harga akses. Barang bisa saja tersedia, tapi kalau harganya sudah tidak masuk akal, secara praktis itu sama saja dengan langka. Ini yang sering terjadi di fase awal krisis pangan. Kelangkaan tidak selalu terlihat kosong, tapi terasa di dompet. Sekarang kita masuk ke pola yang lebih dalam. Dalam kondisi seperti ini, pelaku besar biasanya bergerak lebih cepat dibanding konsumen biasa. Distributor besar mulai mengamankan stok lebih awal. Industri mulai mengunci kontrak pasokan, sementara kita sebagai konsumen baru bereaksi ketika harga sudah naik. Disinilah ketimpangan terjadi. Yang bergerak lebih cepat, lebih siap. Yang terlambat, harus membeli di harga yang sudah tinggi. Tapi di balik semua tekanan ini, sebenarnya ada satu peluang yang jarang dibahas. Ketika orang lain fokus panik karena harga naik, sebenarnya kita bisa mulai mengubah cara pandang. Bukan lagi sebagai pembeli pasif, tapi sebagai pengelola stok. Ini bukan soal menimbun berlebihan, tapi soal memahami ritme pasar. Kapan harga masih wajar, kapan mulai naik, dan kapan harus menahan belanja. Karena pada akhirnya, akar masalah dari semua ini bukan cuma geopolitik atau program dalam negeri, tapi soal ketidaksiapan banyak orang menghadapi perubahan. Sistemnya sudah berubah, tapi pola pikir kita masih sama seperti dulu. Belanja saat butuh, tanpa strategi. Dan di segmen berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling penting. Bagaimana cara menyusun strategi yang realistis, bukan cuma teori, supaya kita bisa tetap stabil bahkan di tengah situasi yang makin tidak pasti ini. Kalau kita lanjut dari pola yang tadi, kunci utamanya sebenarnya bukan di seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa cerdas kita membaca ritme pasar. Di kondisi seperti sekarang, strategi belanja tidak bisa lagi reaktif, harus berubah jadi antisipatif. Artinya, kita tidak nunggu harga naik baru bergerak, tapi mulai mencicil saat harga masih diam. Banyak orang nunggu momen diskon besar, padahal yang lebih penting adalah membeli di fase sebelum lonjakan. Ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar banget ke stabilitas keuangan bulanan. Cara paling realistis yang bisa langsung diterapkan itu adalah metode buffer stock 30-60 hari. Jadi bukan menimbun, tapi memastikan kita punya cadangan bahan pokok untuk 1-2 bulan ke depan. Kenapa angka ini penting? Karena sebagian besar lonjakan harga di pasar itu terjadi dalam siklus mingguan sampai bulanan, bukan harian. Dengan punya buffer, kita tidak dipaksa beli saat harga sedang di puncak. Ini seperti punya rem darurat dalam keuangan rumah tangga. Kita jadi punya waktu untuk menunggu harga turun atau stabil. Lalu, mulai ubah pola belanja dari berbasis kebutuhan jadi berbasis prioritas nilai. Maksudnya, bukan semua barang harus di stok, tapi fokus ke bahan yang paling sering dipakai dan paling sensitif terhadap kenaikan harga. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu mana saja yang rawan terdampak. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka belanja banyak, tapi tidak strategis. Akhirnya, stok numpuk di barang yang jarang dipakai, sementara yang penting justru tetap harus beli di harga mahal. Ada juga teknik yang jarang dibahas, yaitu diversifikasi bentuk pangan. Jangan terpaku pada satu bentuk saja. Misalnya, kalau harga cabai segar tidak stabil, mulai biasakan punya alternatif seperti cabai kering atau sambal botolan. Kalau daging segar mahal, punya cadangan protein dari olahan atau kalengan. Ini bukan soal menurunkan kualitas hidup, tapi soal fleksibilitas.
Di kondisi tidak pasti, yang paling kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Selanjutnya, penting banget untuk mulai memisahkan uang konsumsi dan uang proteksi pangan. Ini konsep sederhana tapi powerful. Jadi, setiap bulan, sisihkan sebagian kecil khusus untuk mengamankan stok saat harga masih masuk akal. Dengan cara ini, kita tidak merasa berat karena belinya dicicil, bukan sekaligus. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengatur timing pembelian. Satu hal lagi yang sering diremehkan adalah kekuatan informasi lokal. Coba mulai lebih peka dengan pergerakan harga di sekitar. Pasar tradisional, distributor kecil, bahkan grup komunitas. Kadang kenaikan itu tidak terjadi merata. Ada area yang sudah naik duluan, ada yang masih stabil. Kalau kita cepat membaca ini, kita bisa ambil posisi lebih awal sebelum harga ikut terkerek naik di tempat kita. Ini seperti punya early warning system versi sederhana. Terakhir, jangan terjebak pada pola panic buying. Ini penting. Karena begitu kita panik, keputusan kita jadi emosional, bukan strategis. Tujuan kita bukan mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi memastikan keberlanjutan. Stok cukup, arus kas tetap sehat, dan kita tidak ikut terseret arus kepanikan pasar. Justru di situ letak keunggulannya. Tenang saat yang lain panik. Semua strategi ini sebenarnya sederhana, tapi efeknya besar kalau dilakukan konsisten. Karena di tengah kondisi seperti sekarang, keunggulan bukan lagi soal siapa yang punya uang lebih banyak, tapi siapa yang lebih siap lebih awal. Dan dari sini, kita mulai masuk ke satu kesadaran penting, bahwa ketahanan finansial itu bukan dibangun saat krisis sudah terjadi, tapi jauh sebelum itu terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Kalau kita tarik semua yang sudah kita bahas dari awal, sebenarnya gambarnya mulai jelas. Ini bukan sekedar harga pangan yang naik, tapi perubahan sistem yang pelan-pelan menggeser cara kita hidup. Dari tekanan geopolitik, gangguan distribusi, sampai lonjakan permintaan dalam negeri, semuanya saling terhubung, dan ujungnya bermuara ke satu hal. Biaya hidup yang makin tidak bisa diprediksi. Dan yang paling terasa bukan di berita, tapi di struk belanja kita sendiri. 7 pangan yang tadi kita bahas bukan dipilih secara acak, tapi karena mereka berada di titik paling sensitif dalam sistem ini. Begitu energi terganggu, logistik naik, dan permintaan membesar, mereka yang pertama terdampak. Banyak orang baru sadar ketika harga sudah tinggi, padahal sinyalnya sudah muncul jauh sebelumnya. Disinilah bedanya orang yang bereaksi dan orang yang bersiap. Yang satu mengikuti pasar, yang satu membaca arah pasar. Kita juga sudah lihat bahwa solusi bukan soal panik atau menimbun, tapi soal strategi. Mulai dari mencicil stok, membangun buffer, sampai mengubah pola pikir dari konsumtif jadi antisipatif. Hal-hal sederhana yang kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan konsisten, bisa jadi pembeda besar di kondisi seperti sekarang. Karena pada akhirnya, stabilitas finansial itu bukan soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa lama kita bisa bertahan saat tekanan datang. Jadi sekarang coba refleksi sebentar. Kalau dalam beberapa bulan ke depan harga benar-benar naik lebih tinggi, posisi kamu ada di mana? Sudah punya cadangan dan rencana, atau masih mengandalkan kondisi tetap normal seperti sekarang? Karena jujur, di tahun seperti ini, berharap semuanya baik-baik saja itu bukan strategi. Yang jadi strategi adalah kesiapan. Dari semua yang kita bahas hari ini, intinya sederhana tapi dalam. Ketahanan itu dibangun sebelum krisis terasa nyata. Bukan saat semuanya sudah mahal, bukan saat stok mulai hilang, tapi saat semuanya masih terlihat biasa. Dan kalau kamu bisa mulai dari sekarang, pelan-pelan, tanpa panik, kamu sudah satu langkah lebih aman dibanding kebanyakan orang di luar sana.